Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan materi polimorfisme. Ya, materi polimorfisme ini ada di pertemuan ke-7 ya. Dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, kita akan mulai saja ya. Yang akan dibahas banyak ya. Di sini dapat dilihat ada overriding, overloading, konstruktor overloading, polymorphism, virtual method invocation, ada polymorphic argument, operator in standoff, casting, and conversion object ya. Nah, mungkin nanti kita akan buka juga slide yang lain untuk menjelaskan beberapa materi dari sini. Oke ya, jadi dari si definisi dulu ya, yang namanya polymorphism itu terdiri dari dua kata ya. Yang pertama poly ya, banyak, dan morfis sebenarnya jadi tiga kata ya, poly, morfis, dan isme mungkin ya. Poly banyak, morph itu bentuk, dan isme ini eh, apa ya, paham atau apa ya. Jadi eh, secara sederhana kita terjemahkan ini adalah satu eh, bentuk yang memiliki satu objek yang memiliki bentuk yang banyak ya, gitu. Nah, langsung ke overriding ya. Overriding ini terjadi pada kelas yang diturunkan ya. Jadi ada kelas superkelas dan ada subkelas ya. Nah, ini subkelas yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi oleh superkelas ya. Tujuannya, superkelas memiliki tingkah laku yang lebih spesifik, dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subkelas ya. Ini sudah kita bahas di dalam materi inheritance ya. Nah, ini contohnya deklarasi metode pada subkelasnya harus sama dengan yang terdapat di superkelas. Jadi kesamaannya itu pada namanya, kemudian return type, kemudian sama ini ya, daftar parameter, jumlah, tipe, sama ya. Itu harus sama. Terus kemudian penamaan ya. Jadi metode yang ada pada kelas parent disebut metode overridden. Sementara di subkelasnya namanya metode overriding ya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada dua kelas. Yang pertama kelas employee, pegawai, dan ada kelas manager ya. Di kelas employee, kita lihat selain ada 3 atribut, ada sebuah metode bernama getDetails ya. Di sini metodenya mengeluarkan return type-nya string ya. Jadi di header-nya di bagian judulnya ya, di sini tertulis public string getDetails kurung buka kurung tutup ya. Ini harus apa ya? Harus sama ya syarat operating itu. Terus return type-nya juga harus sama. Jadi kalau di sini string, maka di yang kelas yang mengoverride juga ya harus string ya. Nah, kemudian ada kelas manager yang mengextend employee. Jadi si subclass ya manager ini. Nah, ini file public string get details ini adalah metode yang mengoverriding ya kepada metode yang ada di kelas parent yang get details ini ya. Bedanya apa? Di sini kita lihat return type-nya memang string, tapi di dalam implementasinya terjadi perbedaan ya. Kalau di get details untuk di kelas parent hanya name ya sama salary ya. Sementara di bawah itu ada name, salary, dan manager of department ya. Itu contoh operating ya.
overriding. Oke, mudah-mudahan sudah jelas ya. Contoh lainnya, ini adalah, nah ini kan tadi sebuah metode yang bersifat function ya, mengembalikan nilai string. Sementara di sini sebuah overriding, sebuah metode yang tidak mengembalikan nilai alias mengembalikan void aja ya. Header-nya sama ya, public void set voice ini juga sama. Public void set voice. Cuman implementasinya di sini akan mencetak blesep-blesep ya, sementara di sini hug-hug gitu ya. Nah, itu dua contoh overriding ya. Nah, ini aturannya mode akses overriding method harus sama atau lebih luas daripada overriding method ya. Jadi yang di bawah di sini ya, ini harus lebih luas. Artinya kalau ini ini kalau ini public, di sini boleh lebih ini misalkan apa ya, protected gitu ya. Pokoknya harus lebih luas. Atau default ya, di sini ya default ya. Subclass hanya boleh override metode superclass satu kali. Tidak boleh ada lebih dari satu metode pada kelas yang sama persis ya. Nah, kita coba aja sih ya. Ini ya animal, kita contoh aja ini public void set voice kok Pak blesep-blesep kan di situ. Terus kemudian ada satu lagi kelas dog. Nah, ini oke. Jadi ada ini ya, sama katanya di sini subclass hanya boleh mengoverride metode superclass satu kali saja. Tidak boleh ada lebih dari satu metode pada kelas yang sama persis. Coba kita lihat. Ini coba kita lihat apa katanya. Ya, katanya sudah pernah ya. Jadi nggak boleh di sini. Jadi benar ya. Subclass hanya boleh mengoverride metode superclass satu kali saja. Tidak boleh lebih dari satu metode yang sama persis ya. Ini. Padahal isinya beda ya. Ya. Biarpun implementasinya beda, ternyata tidak boleh ya. Jadi ini terbukti ya bahwa hanya boleh mengoverride metode dari superclass hanya satu kali saja ya. Lanjut ya. Overloading. Nah, ini overloading itu menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas. Tujuannya memudahkan penggunaan pemanggilan metode dengan fungsionalitas yang mirip ya. Aturan pendeklarasian metode overloading ini, nama metode harus sama, data parameter harus beda, return type boleh sama, juga boleh berbeda ya. Ini contohnya di sini ya, set voice ya. Kita bikin lagi public set voice ya. Nah, tapi katanya nama metodenya ini set voice-nya harus sama ya, ini sama. Nah, daftar parameternya harus berbeda ya. Nah, ini kan kalau dibikin begini ini berarti sama nih. Ini nggak boleh ya.
ini nggak ada parameter, ini nggak ada parameter. Berarti harus ada parameter ya. Kan eh gitu ya. Di sininya. Nah, gitu. Ya, ini salah satu jenis overloading ya. Kalau dia ada return type-nya boleh sama juga boleh beda ya. Ini eh tidak ada return type ya. Tuh ya. Oke, jadi lanjut ya daftar parameter pada overloading. Perbedaan daftar parameter bukan hanya terjadi pada perbedaan banyak parameter, juga urutan dari parameter tersebut ya. Misalkan eh saya bikin satu lagi di sini ya. Nah, ini kalau eh saya tampil lagi satu di sini ya. Ini kita beda ya. Ini overloading nih. Kalau saya tambahkan di sini, biarpun sama, ini ada dua parameter, tapi kalau urutannya beda juga, jadi ini termasuk overloading ya. Oh, nggak bisa ya kalau dikalikan. Oke. Oke ya itu. Nah, ini contohnya ada function namanya member, ini parameternya seperti ini, terus yang satu lagi tersusunnya begini. Ini overloading. Terus daftar parameter pada overloading ya, daftar parameter tidak terkait dengan penamaan variabel yang ada dalam parameter. Misalnya saja dua daftar parameter berikut, ntx sama inty. Nah, ini ya, saya buang dulu ini. Nah, ini nama parameternya ini ya. Jadi ini biarpun ini ya, biarpun beda, yang ini voice, yang ini voices ya, ini dianggap sama ya. Contoh overloading. Nah, ini print line beda, jumlah parameternya sama satu ya, tapi jumlah apa namanya tipe dari parameternya beda. Yang ini integer, yang kedua float, yang ini string ya. Nah, ini contoh yang lain. Ada kelas bentuk dengan metode gambar semua, cuman daftar parameternya beda ya. Jumlahnya. Yang ini satu parameter, yang ini dua parameter, tiga parameter, empat parameter. Nah, ini ya sama. Jadi nama metodenya sama, return type-nya boleh beda, boleh sama, dan ini harus berbeda. Jadi syaratnya di daftar parameter ya. Kemudian juga overloading bisa terjadi antara parent class dengan subclassnya jika memenuhi ketiga syarat overload. Misalnya saja dari kelas bentuk, dan pada contoh sebelumnya kita turunkan sebuah kelas baru yang berwarna bentuk ya. Nah, ini. Jadi ini juga overload kepada bentuk yang ini nih. Oke, lanjut. Sekarang overloading juga bisa kita lakukan pada konstruktor ya. Misalkan ketika kita membuat kelas employee, kita bisa membuat beberapa konstruktor. Di contoh di sini, ini sebagaimana yang kita ketahui, konstruktor itu digunakan untuk membuat apa ya, nilai baru, nilai awal, inisialisasi nilai pada saat kelas baru diciptakan, objek diciptakan ya. Nah, ini contohnya, ini tiga, ada tiga ini ya, tiga parameter ya. Ini satu, dua, tiga, sementara yang di bawah dua dan dua juga dua, tapi berbeda ya. Oke, oke dah. Boleh juga kita memanggil konstruktor yang di atasnya ya. Jadi contohnya nih, kalau string name sama double salary kan sudah dibuat oleh employee ya, kita bisa manggil dengan menggunakan super ya.
Eh, coba perhatikan sebentar ya. Oh, pakai this ya, pakai this bukan super. Kalau di dalam eh, ini yang sama ya, dalam kelas yang sama. Contoh ini employee, employee, employee ya. Di sini kebetulan ada string name, double salary, ini string name, double salary. Kemudian kalau yang ini ada date DOB ya, tambahan. Nah, ini makanya di sini pakai this name salary null ya. Itu ya. Sementara ini kalau kita punya kelas inheritance ya, kelas turunan di eh, yang mengextend employee, ini kita bisa menggunakan keyword super ya untuk membagi konstruktor di kelas atasnya ya. Jadi ini name sama salary berarti name sama berarti manggil konstruktor ini ya. Yang ini tuh. Ini juga name berarti manggil konstruktor yang hanya yang ini nih. Yang hanya ada name aja. Sementara departemennya diisi seperti ini ya. Nah, jadi yang disebut polimorfisme itu apa itu sebetulnya? Kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda ya. Manager adalah employee ya, ini tadi employee jadi kelas parent dan manager adalah kelas yang mewarisi ya, mengextend employee ya. Nah, ini berkaitan dengan ini ya nanti eh, deklarasinya nih ya. Jadi ini ada dua kelas, employee sama manager. Jadi kita bisa membuat begini nih. Si bendanya, si objeknya namanya EMP ya. Terus juga dia tuh kelasnya sebetulnya employee. Tapi waktu diciptakan dia menunjuk kepada eh ini ya, manajer ya ke sini ya. Di referensi variabel dari EMP adalah employee, tapi bentuknya manajer ya. Artinya hmm, si EMP ini memiliki apa ya? Ini ya kayaknya memiliki metode-metode yang di sini aja nih. Coba kita lihat nanti ya. Satu objek hanya boleh mempunyai satu bentuk saja, yaitu bentuk yang diberikan ketika objek dibuat. Referensi variabel bisa menunjuk ke bentuk yang berbeda. Ini itu yang disebut dengan PMI, Virtual Method Invocation. Jadi ini upcasting sama downcasting ya. Nanti detailnya ada di slide yang eh, berikutnya ya. Nanti kita lihat. Ya, jadi ini satu hal baru yang cukup menarik ya. Contohnya gini ya. Ada employee, kemudian ada manager yang mengextend employee ya. Terus pembuatan objeknya itu dengan menggunakan kelas employee ya. Tapi dia bentuknya ke manager gitu, ke arah manager. Nah, jadi kalau misalkan diklik emp.getDetails ya, ini nanti eh, metode yang di mana ya? Get detail. Nggak ada ya. Jadi get detailnya ini eh, yang di ininya adalah yang di manager ya. Si get detail itu milik dari manager gitu ya. Kelas manager. Nah, ini yang terjadi pada contoh ya. Jadi objek employee itu mempunyai behavior yang sesuai dengan runtime type, bukan compile type. Ketika compile type adalah employee ya. Tapi ketika runtime adalah manager. Jadi
EMP ini hanya bisa mengakses variabel milik employee, tapi MP hanya bisa mengakses metode milik manajer. Ini satu hal yang unik ya. Coba aja kita buat ya. Hmm, jadi ada dua kelas ini ya. Ini set voice, blessed, blessed. Nah ini kita bikin aja di sini ya. Int age gitu ya. Terus kalau yang T, hmm, apa ya? Anggap saya dulu ya ini. Oke, jadi kita saya ke bawahin dulu. Nah, oke ya, biar lebih jelas. Saya buat animal ya. Ininya anim sama dengan. Nah, kalau animal begini kan normal ya. Saya buat dog ya. Gitu. Nah, kata ini ya. EMP hanya bisa mengakses variabel milik employee. EMP hanya bisa mengakses metode. Nah, oke, kalau gitu anim dot age. Ini bisa ya. Anim dot set face ya. Ini eh, oh salah ya. Yang shout gitu ya. Nah, gitu. Oke. Jadi ini eh age ya. Oh, tapi belum tim konstruktor ya. Oh, ini maaf ya. Ini eh beneran ini sebetulnya. Oke. Coba kalau animal ya. Ini nggak ada error ya. Animal satu gitu ya. Ini animal satu. Ini animal satu ya. Oke, jadi ini
normal ya. Jadi 12-nya masuk ke age ya, terus ini ya, coba kita run. Hasilnya kayak gimana? Mau jadi car ya? Salah. Ini ya. Oh, salah di kelas car. Jadi merembet ke sini ya. Coba kita lihat hasilnya gimana. Nah, ini normal ya. Karena animal satu ya, ini diciptakan objek ini dari animal ya. Kalau yang eh, dog satu ini new dog 10,4 ya. Ya, itu terus kemudian ini juga normal ya. Oke, kan gitu ya. Kalau yang ini, nah gitu. Biar kelihatan, kita lihat ya. Animal 12, eh blesep-blesep, dog 10, hook-hook ya. Kurang ini. Nah, sekarang kita akan membuat ini ya, kayak gini nih. Coba kita lihat dulu. Animal 2 sama dengan new dog. Nah, ya, ini bikin public animal itu ini public dog. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ya, animal 2 ini kalau age mestinya bisa age nih. Belum ada nilainya ya. Oh, ya. Oh, nah itu dia ya. Jadi si age bisa ya, animal 2-nya dot, nah set voice ya. Satu lagi dong, ini apa ya? Public move aja ya. Wait, move.
Nah, ini kalau misalkan move bisa nggak ya? Bisa ya? Coba kita run. Tadi dog itu punya apa food ya? Nah, ini dia. eh Food ini ya. Hmm, Ini berapa ya? Ini food ini tidak bisa diakses ya. Food ini milik dog ya. Tidak bisa. Di sini kita lihat bahwa objek EMP ini hanya bisa mengakses variabel milik employee yang atasnya, sementara metodenya milik manajer ya. Nah, tapi ini move-nya. Nah, kalau yang ini berarti ya eh, ini hook ya. Jadi hook ini adalah set voice yang milik dari kelas ini ya. Mungkin di sini hmm, ini metode milik manajer jika sama nama metodenya ya. Oke, ini pembetulkan konstruktornya. Ya, ini kita lanjutkan saja. Collection. Nah, kalau kita punya sebuah kelas ini ya, sebuah kelas namanya staff, terus kemudian kita bikin koleksi atau di sini dalam hal ini adalah array ya, bertipe employee ya, maka ini ukurannya 1024, maka kita bisa memasukkan ke dalam variable staff itu dari kelas-kelas yang lainnya ya. Maksud saya dari objek yang diciptakan eh, objek yang diciptakan dengan subclass yang berbeda gitu ya. Nah, ini juga ada ini ya, polymorphic argument namanya, adalah tipe data suatu argumen pada suatu metode yang bisa menerima suatu nilai yang bertipe subclassnya. Nah, ini jadi kita bisa deklarasikan parameter bertipe referensi employee untuk E ya. Ini di employee class ya. Ini maksudnya gimana ya? Jika manager adalah employee, ya di employee class-nya kita bisa buat begini. Di tempat lain kita bisa membuat ini. Ini mungkin perlu dipelajari ya. Ini contohnya ini pegawai, ada manager extend pegawai. Ini ada kelas yang lain.
Oke, nanti ada insan op ya. Insan ini satu keyword untuk memeriksa apakah objek tertentu yang diciptakan itu merupakan tipe asalnya dari mana gitu ya. Ini banyak contohnya, terutama digunakan ketika kita akan membuat eh, upcasting dan dowcasing ya. Ini contohnya. Detailnya nanti ada di materi downcasting ya. Nah ini casting object. Oke, ini kita skip dulu ya. Kita skip. Ini kita skip. Ini kita skip. Skip. Nah, kita skip dulu ya. Oke, kita masuk ke materi yang ini. Nah, oke, ini yang slide yang ada di LMS ya. Judulnya polymorphism, tapi pembahasannya hanya upcasting dan dowcasting saja ya, downcasting saja nih. Nah, oke, kita akan bahas ini ya, apa itu ya casting sih sebetulnya ya. Jadi casting itu sebetulnya eh, kita ngambil objek dari dengan tipe tertentu ya, objek dengan tipe tertentu, kemudian mengubahnya kepada objek yang lainnya. Ada dua jenis casting ya, yang disebut type casting sama object casting. Type casting ini berkaitan dengan tipe primitif ya, sementara object casting kepada referensi dari objek ya. Oke, kita lanjut. Typecasting ya, typecasting itu mengubah nih. Nah, ini sebetulnya kalau berdasarkan definisi ini di sini ya, mengassign sebuah nilai dari satu tipe ke variabel dari tipe lainnya. Casting itu terbagi dua ya. Ada yang widening casting ya, maksud saya tipe type casting. Jenis type casting ada dua. Yang pertama widening casting, yang kedua narrowing casting. Kalau widening casting itu sifatnya implisit ya, konversinya otomatis ya, konversi tipenya. Tapi kedua tipe itu harus kompatibel ya. Maksudnya kalau string sama string gitu ya, string sama karakter mungkin ya. Tapi tidak ada karakter. Maksudnya kalau string dengan numerik itu tidak bisa ya.
numerik harus sama dengan numerik ya, mau yang pecahan ke bilang bulat gitu ya. Nah, terus targetnya itu, tipe dari si target harus lebih luas daripada, yang eee, yang asalnya gitu ya. Nah, sementara, eee, casting yang narrowing ini eksplisit ya. Nah, ini bisa dijelaskan dengan contoh ini sekarang kita lihat nanti ya, ini contohnya. Jadi untuk widening ya, kalau kita punya karakter tipe variabel bertipe byte ya, itu bisa diubah menjadi short ya, menjadi integer, menjadi long, float, sama double. Ini menjadi lebih luas ya. Kalau lebih luas ini harus implisit ya. Artinya, harus dituliskan gitu ya. Tapi kalau yang narrowing ini dari yang double ya, sorry, implicit itu tidak dituliskan ya, sementara yang eksplisit harus dituliskan ya. Nah, saya kasih contoh aja ya. Nah, ini contohnya ya. Saya punya variabel yang ini dulu lah, yang misalkan tipe byte ya. Variabel byte misalkan B1 ya. Terus saya punya yang lebih ini short ya, yang lebih luas. Ini B2 ya. Ini tipenya sama-sama numerik ya. Si byte ya ingin diubah ke dalam short gitu ya. Nah, kayak gini. Kan jadinya si B1 si byte diubah menjadi B2 gitu kan ya. Widening casting si byte diubah. Harus diberi nilai dulu ya. Ini mungkin 10. Ini begitulah ya. Biar kita run ya. Nah, ini 10 ya. Atau kalau mau kelihatan pindah ke double aja ya. Nah, gitu ya. Kalau di print pasti ada pecahannya nih ya. Coba kita lihat. Nah, jadi 10,0. Artinya asalnya si B1 ini asalnya 10 ya dalam bentuk byte ya. Bilang bulat ya. Terus ada B2 ya. B2 ini double sih gitu ya. Ini artinya si B1 yang nilainya 10 dimasukin ke B2 yang tipe datanya double ya. Gitu ya. Ini namanya berarti type casing widening ya. Kalau di sini sebutkan automatic type conversion. Jadi kita tidak membuat kayak sesuatu menulis gini ya. Double kan gitu. Nah, tidak perlu menuliskan begini ya. Jadi ini kan artinya B1 dikonversi ke double gitu kan ini artinya. Biarpun ini boleh-boleh saja sih benar ya. Tapi karena disebutkan implisit ya berarti tidak perlu ya. Secara otomatis dia sudah dikonversi ya.
Nah, itu harus tipenya harus kompatibel ya. Jadi nggak bisa kalau ini tipenya string misalkan ya. Ini nggak bisa ya. Kalau saya kasih double bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi harus kompatibel. Oke, saya balikin lagi. Nah, kalau narrowing string terbalik ya. Jadi kalau saya punya double atau plot ya. Plot misalkan kalau plot harus kasih F ya. 10,5 misalkan gitu ya. Nanti dari plot menjadi integer ya. Ini integer misalkan si B1-nya. Nah, ini wajib dibikin begini. Eksplisit ya. Harus dimunculkan ininya. Taran. Nah, gitu ya. Nah, ini kan 10,5 karena dikonversi ke integer maka bagian koma 5-nya hilang ya. Ini kelihatannya jadi yang dari yang wide yang lebar ke sempit ada kehilangan informasi ya. Kok titik koma 5 jadi hilang gitu. Nah, ini contoh yang di sini ya. INTI 50 long L sama dengan I. Nah, ini bisa ya karena long otomatis lebih luas ya sebetulnya dari INT. Float juga lebih luas. Jadi ini normal bisa ya. Tapi kalau narrowing casting kayak tadi, narrowing type casting ini harus di eksplisitkan gitu ya. Nah, sekarang yang disebut dengan object casting. Kalau tadi type casting berusaha ngetipe data primitif ya. Sementara kalau object casting, nah ini mengubah suatu objek dari suatu kelas ke kelas yang lainnya. Ini satu materi yang lumayan berat ya dipahami ya. Kedua kelas harus punya hubungan inheritance atau implementasi. Ada dua yang disebut ya object casting itu. Ada yang disebut upcasting sama downcasting. Apa itu upcasting? Upcasting objek yang child ya di casting ke eh, variabel referensi kelas parent. Waduh, susah bacanya ya. Sementara downcasting justru objek yang parent itu atau yang contohnya sudah upcasting ini dibalikin lagi ke kelas childnya gitu ya. Ini disebut dengan PMI ya. Virtual Method Invocation is the form of upcasting. Oke, kita lihat dulu nih. Jelasnya ini sih sebetulnya ya. Ada superclass bernama Feren, dia punya child B, child A ya, sama grandchild A. Grandchild A sendiri subclass dari superclass child A ya. Boleh disebut ini kakek ya, atau seorang ayah, orang tua ya, terus ini anak pertama, anak A, anak B, terus ini si cucu A gitu ya, atau anak dari si child A gitu ya. Masing-masing memiliki toString method yang return value-nya string ya. Sederhana ini, this is class parent, ini this is class child B, ini this is class child A ya. Terus ini this is class grandchild. Ini kita lihat ya. Kita membuat parent ini ya, objek normal ya, objek P yang bertipe objek kelas parent ya, dan ini referensinya ke bentuk parentnya. Ini normal, ini juga normal, ini normal, ini normal ya, semuanya normal.
ketika kita panggil cetak toString itu ya, ini nanti normal begitu ya. Child A, child B, parent, child A, child B. Nah, mulai kita ya, ini satu hal yang termasuk unik ya. Kita membuat sebuah objek namanya cast P ya, berjenis class parent ya, class parent. Tapi kemudian kita membuat si cast P ini ke macam-macam nih. Ada yang ke parent, ada yang ke child A, child B, ini grandchild A ya. Sehingga waktu dipanggil toString ya untuk tiap-tiap yang ada di kelas enggak, ketika dipanggil ya, maka yang keluar metode yang berdasarkan pembuatan ini ya. Parent nanti keluar parent gitu ya. Child A keluar child A, child B, grandchild A. Jadi boleh begitu. Nah, ini termasuk menghemat sih sebetulnya. Kita cukup mendeklarasikan objeknya satu ya. Objeknya satu ya. Terus nanti si objek ini nanti kita bisa eh, ciptakannya ke referensi yang berbeda, bentuk referensi berbeda gitu ya. Kalau ini kan si P ini atau di sini kan case P ya. Ini kan khusus ini gitu ya, ini khusus itu gitu ya. Tapi kalau ini umum, tapi kemudian bisa dipilih ini ya. Nah, sekarang apa itu upcasting ya? Jadi upcasting itu ini contohnya ya. Ya, ini normal nih, ini normal. Hmm, juga normal ya. Nah, yang upcasting begini. Hmm, si GC yang ini ya di assign ke cache ya. Karena cache P ini kan kelas atau objek ada di kelas atas ya, di kelas parent ya. Nah, ini upcasting dinaikin ke atas ya. Dan upcasting ini otomatis ya. Jadi kayak widening gitu ya. GC ke ini ya, ke arah ini gitu. Kalau di print cache P ininya, maka yang keluar si GC ya, grandchild. Yang ini CB ya, child B juga kayak gitu ya. Nah, jadi bagian ini ya, bagian ini sama ini contohnya ya, ini parent ini sama ini bisa digabung jadi begini sih. Atau si case P ini diasain dengan new child A ya. Ini bisa begitu ya. Oke, ini saya contohin di sini gimana ya. Oh, ini aja kita buat ya biar ketahuan ya. Yang satu parent, returnnya this is class parent ya. Itu ini kan udah aja, terus ini sekarang child B, child A kita bikin. Child A, copy aja.
Terus kita buat cellback. Nah, ada clb, terus kemudian, oh ini extend semua ya. Extend parent. Yang ini juga extend parent ya. Terus grandchild A ya. Oke. Nah, sudah sama seperti itu implementasinya. Di kelas mainnya tadi yang terkait dengan upcasting saja ya. Nah, ini kita punya parent casting V ya. Terus punya tadi apa ya? Ini nih. Punya grandchild A, GC. Tuh, terus satu lagi child B, CB sama dengan new. Nah, gitu. Hmm, si GC ya, si GC mau di upcasting ya. Ini upcasting ya. Jadi CSP sama dengan GC. Nah, ini. Nah, nih, south. Casting harusnya. Oh, tadi yang saya grandchild-nya itu harus extend dulu, Pak ya. Pesan extend kepada child A ya. Oke. Nah, ini dia ya. Berarti ini GC ya. Oke, nah ini kalau di run hasilnya ini ya. Jadi
Objeknya, eh metodenya yang bisa digunakan sebenarnya metode yang ada di kelasnya sendiri gitu ya. Jadi si GC itu grandchild ya gitu. Kalau kita misalkan nt sama dengan 13. Nah, perhatikan ya. Jadi di parent itu ada itu ya. Nah, dia bisa punya itu ya. Ini juga perkiraannya. Tuh, numnya bisa itu ya. Bagaimana kalau di kelas child, grandchild-nya juga ada num. Ada variabel num. Yang ini ada int num juga. Coba kita taran ya, hasilnya kayak gimana. Nah, jadi kita di sini atribut milik parent yang di ini ya, yang diakses ya. Kalau CLA ada int num 90, ini kita lihat ya. Masih yang atas ya. Karena di castingnya ke parent ya. Bukan di castingnya ke arah yang child A ya ini. Oke ya, itu contoh upcasting. Nah, jadi si cache P itu hanya bisa mengakses si variabel dari parent-nya superclass ya. Sementara metodenya milik dari si child A gitu ya. Oke, ini beberapa contoh ya. Ini ilustrasinya. Nah, sekarang ke downcasting ya. Downcasting itu mengembalikan objek yang telah di casting ke atas ya, kembali kepada kelas originalnya. Ini harus eksplisit dinyatakan. Nah, tetapi kalau yang seperti ini harus menggunakan instant op karena harus harus dipastikan ya. Jangan sampai salahnya ini ada instance op ya. Tapi kalau kita kan udah tahu nih si GC misalkan tadi kan di upcasting ke Caspe ya. Jadi kita tahu si GC itu tadi asalnya dari new grandchild ya. Jadi ini di sini bisa aja kalau dibalikin ya. Jadi ini eh, Caspe ini sebetulnya tunggu ya tuh balikin jadi kayak gimana. Hmm, oke. Jadi kita buat misalkan yang baru lagi ya. Grand child A misalkan namanya GC2 nih ya. Nah, ini kita bisa membuat dari CSP ini. Nah, ini di ini gunakan si GC kan Grand Child A nih ini. Jadi dibalikin lagi. Kita lihat hasilnya ya. Ini saya tutup dulu aja yang ini. Ya, Grand Child 12.
Ya, ini dibalikin, cuman ini nomnya SP diubah dan cara. Oke, ini nomnya tidak ke ini ya. Oh iya, karena kan ini ya, 40-40. Ya, oke. Mungkin nanti bisa dicoba-coba ya. Selanjutnya ini, collection ya. Collection ini kayak array ya, kumpulan dari objek-objek ya. Nah, contohnya di sini kalau kita punya menyambung dengan yang tadi ya, punya array bertipe parent, isinya 4, maka kita bisa, isi dengan objek-objek ya, dari baik kelas parent sendiri maupun dari kelas turunannya gitu ya. Ya, sementara itu dulu saja ya. Silakan dieksplor sendiri, selainnya dicoba-coba ya. Eee, Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.